Hai semua, selamat datang di The Chess Channel. Video kali ini, saya akan membahas teori umum permainan awal yang biasa disebut dengan pembukaan. Tentunya, Anda telah mengetahui aturan bermain catur, mulai dengan mengatur papan, buah catur, pergerakan buah catur, rokade, and pasen, nilai relatif dari masing-masing perwira untuk memahami pertukaran, notasi untuk merekam permainan, dan objek permainan catur. Apakah itu? Ya, skakmat. Sekarang, saatnya untuk memainkan game catur. Dalam permainan awal, ada beberapa prinsip panduan untuk memulai permainan pembukaan. Sebelum melihat beberapa cara untuk memulai permainan, Anda coba dulu memahami pentingnya pusat papan catur. Kotak pusat di papan catur, yaitu D4, D5, E4, dan E5. Bagian tengah papan catur itu penting, karena perwira memperoleh kekuatan dan jangkauan ketika berada di pusat atau di dekat pusat. Saat perwira berdiri di pusat, memiliki akses ke sejumlah kotak maksimum, dan dapat secara efektif ditransfer ke titik manapun di papan. Sebaliknya, perwira menjadi lebih lemah jika jauh dari peta pusat. Misalnya, menteri yang berdiri di pusat papan catur terbuka menjangkau 27 kotak. Sekarang, letakkan menteri di salah satu kotak sudut dan Anda akan menemukan bahwa jangkauannya berkurang 6 kotak. Ia hanya memiliki penguasaan 21 kotak. Demikian pula, gajah menjangkau 13 kotak dari pusat dan hanya 7 kotak dari sudut. Sedangkan kuda dapat menjangkau 8 kotak dari pusat dan hanya 2 kotak dari sudut. Sekarang, jika seorang pemain menikmati kontrol atas pusat, secara otomatis berarti lawannya memiliki lebih sedikit ruang untuk digunakan buah caturnya, dan ia pasti akan mengalami kesulitan baik dalam serangan maupun pertahanan. Oleh karena itu, sejak awal, pemain berpengalaman bersaing untuk mendapatkan posisi pusat. Jadi ingat, aturan pertama, kontrol pusat. Pertanyaan kita selanjutnya adalah, bagaimana mengontrol pusat? Nah, cara terbaik untuk mengontrol pusat adalah dengan menggerakkan pion pada lajur D dan E, dua kotak ke depan. Mari kita memahami ide ini melalui beberapa contoh. Pembukaan langkah putih E4, ini benar-benar langkah yang bagus. Seperti yang dapat Anda lihat, pion menempati peta pusat E4, mengendalikan peta pusat lainnya di D5, dan peta sisi di F5, yang umumnya dikenal sebagai pusat besar. Itu juga membebaskan gajah pada F1 saat ini memiliki kendali atas diagonal F1 sampai A6. Menteri juga dibebaskan dan telah mendapatkan kendali atas 4 kotak pada diagonal D1 sampai H5. Sekarang, bandingkan langkah E4 dengan langkah H4. Pertama, langkah pion H4 tidak ada kaitannya di pusat. Dan yang kedua, benteng hanya dibuka 2 kotak. Langkah ini tentu saja buang-buang waktu dan juga bisa berbahaya. Dari contoh ini, Anda belajar bahwa pion harus dipindahkan dalam sebuah pembukaan karena dua alasan. Satu, untuk mendapatkan mobilitas perwira sehingga mereka dapat mengambil alih penguasaan lebih banyak peta. Yang kedua, untuk menopang penguasaan di pusat. Oke, setelah membuat langkah pertama yang benar dan menguasai pusat dengan gerakan tersebut, katakanlah E4, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana melanjutkan lebih jauh. Saya bisa menyebut permainan catur dengan perang. Dan untuk memenangkan perang, Anda perlu memastikan mobilisasi cepat pasukan yang Anda inginkan dan memastikan kerjasama yang harmonis di antara mereka. Ini dapat dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip umum berikut dan selalu ingat selama tahap pembukaan. 1. Majukan pion tengah Anda ke pusat papan. Bergerak seperti E4 atau D4, E5 atau D5 untuk hitam. Lebih disarankan.
Pion maju ini menempati satu petak tengah dan mengontrol petak lainnya. Selain itu juga membuka jalan bagi gajah dan menteri. Kedua, gerakan perwira ringan kalian untuk segera beraksi. Di sini, kembangkan kuda sebelum gajah. Kota alami kuda adalah C3, F3, C6, dan F6 untuk hitam, di mana mereka juga mengendalikan dua kotak pusat. Ketiga, gajah hendaknya ditempatkan di sebuah kotak di mana ia dapat mengendalikan dua diagonal terbuka. Keempat, segera rokade secepat mungkin, karena rokade hanya diperbolehkan satu kali selama permainan. Hilangnya hak raja untuk rokade adalah kerugian serius. Karena itu, biasanya rokade lebih awal dan bawa raja ke tempat aman di belakang barikade pion. Kelima, rokade juga membantu Anda menghubungkan benteng. Bawa benteng kalian ke D1 dan E1, D8 dan E8 untuk hitam, di mana mereka memiliki peranan di tengah. Opsi lainnya adalah menempatkan benteng di lajur terbuka. 6. Jangan mengembangkan menteri dalam permainan lebih awal. Menjadi perwira yang paling kuat, ia cenderung diserang oleh perwira lawan yang lebih lemah, yang akan berkembang secara bebas tanpa kehilangan tempo. Sementara menteri dikejar dari satu kotak ke kotak lainnya. 7. Dalam pembukaan, Anda harus membuat hanya beberapa langkah pion, sama seperti sebanyak yang diperlukan untuk pengembangan perwira. Hindari memindahkan pion F2 atau F7 karena celah akan membuat sisi raja terbuka. Selanjutnya, hindari mendorong pion di lajur tepi, lajur A, B, G, dan H, tanpa diperlukan. Kedelapan, jangan pindahkan perwira yang sama dua kali, kecuali Anda telah memindahkan setiap perwira yang lain setidaknya satu kali. Anda harus ingat bahwa selain raja, ada 7 perwira lainnya untuk dimainkan. Sekarang, Anda akan melihat beberapa game untuk memahami prinsip-prinsip teori umum pembukaan dengan lebih baik. Dengan mempelajari game-game pendek tetapi instruktif, Anda juga akan menyadari kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan oleh seorang pemula di tahap awal permainan. Game ke-1, kita mulai dengan melihat permainan yang sesingkat mungkin secara teori dalam catur. F3, E5, G4, Queen, H4, checkmate. Sekarang, game kedua. Satu lagi varian populer yang disebut full mat. Dimulai dari langkah E4, E5, Queen H5. Ini adalah serangan menteri yang paling umum, yang pasti telah dicoba oleh semua pemain catur di beberapa tahap karir mereka. Dan mereka tidak akan ragu untuk mengulangi langkah ini jika mereka mencium aroma skakmat. Alasan dari serangan mendadak menteri ini adalah kelemahan nyata dari kota F2 atau F7 yang hanya dilindungi oleh raja. Dan mereka mencoba untuk mengambil keuntungan dari kelemahan ini segera dengan bantuan perwira terkuat mereka. Tetapi langkah Queen H5 tentu tidak benar. Berikutnya, hitam membalas dengan langkah naik C6. Selalu biasakan untuk mengajukan pertanyaan terhadap diri Anda ketika giliran Anda untuk bergerak. Apa yang lawan saya ancam? Hitam mendapat jawaban yang benar. Putih berusaha memenangkan pion E5 tanpa kompensasi. Namun, sebagian besar pemula takut serangan langsung terhadap raja. Dan balasan mereka untuk langkah menteri ini adalah bencana. G6. Memungkinkan putih untuk memenangkan benteng penuh melalui serangan ganda. Queen E5. Cek. Dan diikuti dengan Queen H8. Oke, kita kembali ke naik C6. Putih melanjutkan dengan Bishop C4. Naik F6. Hitam sekarang menyerang menteri putih pada H5 dengan kuda. Tetapi, dia mengabaikan ancaman mematikan. Queen F7. Checkmate. Oke, sekarang perhatikan game ketiga.
Dalam permainan sebelumnya, kita telah melihat bahwa hitam telah kalah karena dia mengabaikan ancaman skakmat yang paling sederhana. Namun, dalam game ini, ia sangat siap dan melawan rencana yang sama. Kita mulai dari E4, E5, Queen H5, naik C6. Hitam melindungi pion E5 dan mengembangkan kuda, menggabungkan pertahanan dengan pengembangan. Bishop C4, putih mengancam satu langkah mat, seperti pada contoh sebelumnya. G6, inilah yang hitam lewatkan pada contoh sebelumnya, dan diskak mat. Di sini, dia melihat ancaman dan mencegahnya dengan menutup garis menteri putih ke kota F7. Queen F3, lagi putih mengancam satu langkah mat dengan Queen F7. Naik F6, hitam sekali lagi melihat ancaman skakmat yang sederhana ini, dan ia menangkal hal yang sama dengan menggabungkan pertahanan dengan pengembangan. Sedapat mungkin, metode ini harus digunakan dalam pembukaan. Queen B3, putih terus menyerang F7 dengan mengabaikan pengembangan. Dia telah membuat 3 gerakan menteri dalam 5 gerakan pertama. Ia meminta masalah. Naik D4. Aturan ke-8 menyatakan bahwa jangan pindahkan perwira yang sama 2 kali, kecuali kalian telah memindahkan setiap perwira setidaknya 1 kali. Namun, pemain yang kuat benar-benar melanggar prinsip standar yang telah teruji waktu jika langkah tersebut menjamin persyaratan posisi tertentu. Perhatikan, hitam mengabaikan serangan pada F7 dan merebut petak pusat D4 dengan tempo menyerang menteri. Queen C3. Mengapa putih meninggalkan rencananya untuk menangkap pion F7? Ya, dia menyadari jebakan yang disiapkan oleh hitam saat menangkap pion F7. Kita akan lihat ketika pemain putih menangkap F7. Bishop F7 cek, King E7, dan Queen C4. Satu-satunya kotak tempat menteri yang dapat menopang gajah. Kita membalas dengan B5 dan gajah pada F7 lenyap. Kembali ke Queen C3 dan di sini hitam membalas dengan jawaban D5. Hitam bertindak cepat di pusat sehingga mengembangkan perwiranya di kota aktif tanpa kehilangan tempo. Bishop D5 dan naik D5. ED, Bishop F5. Di sini, hitam mengancam naik C2, menggarpu benteng. D3 dan Bishop B4. Wow, memberi umpan menteri ke petak di mana ia dapat menggarpu dengan kuda hitam. Queen B4. Queen B4 terpaksa atau lainnya hitam akan memainkan Bishop C3 cek. Hitam melanjutkan dengan naik C2 cek, mengancam raja, benteng, dan Queen di B4. Menteri hilang, setelah itu kemenangan merupakan hal mendasar bagi hitam. Hitam memenangkan permainan dengan cepat karena dia mendapatkan tempo untuk mengembangkan perwiranya, sedangkan putih kehilangan banyak tempo dengan berulang kali memindahkan menterinya tanpa tujuan. Dari permainan ini kita belajar bahwa kita harus memanfaatkan sebaik mungkin hak untuk melangkah dan tidak boleh membuang satu langkah pun. Beberapa contoh game berikutnya bisa Anda ikuti dan lihat di channel ini. Oke, itulah teori umum dalam pembukaan. Jika kalian masih bingung, bisa tuliskan pada kolom komentar. Bila kalian suka video catur ini, silakan klik like, subscribe Ricis Channel, dan jangan lupa di share ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.